Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Sehingga salah satu kewajiban kita bagi seorang mukmin adalah bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Syukur bil qalbi, syukur bil lisan, wa syukur bil arkan. Bersyukur dengan hati, yaitu kita memahami, kita meyakini, kita sadar 100% bahwasanya segala nikmat yang kita nikmati sekarang, yang kita rasakan sekarang, itu adalah berasal dari Allah, atas kehendak dari Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena berbagai macam hal potensi yang kita miliki. Tetapi, ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bahwa kenikmatan yang kita rasakan itu adalah berasal dari Allah. Maka kemudian kita bersyukur dengan lisan, dengan mengucapkan hamdalah, wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat-nikmat yang engkau rasakan, maka engkau menyebutnya. Menyebut-nyebut nikmat dari Allah bukan dalam rangka untuk sombong dan ujub, membangga-banggakan diri kita, tidak. Tetapi dalam rangka supaya kita menyampaikan kepada khalayak ramai bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah, bukan karena saya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah, bukan karena diri saya. Betapa banyak orang yang memiliki kemampuan yang hebat, kecerdasan otak yang luar biasa. Tetapi mungkin saat ini Allah menakdirkan dia belum berada pada kondisi kesuksesan. Tetapi mungkin berdasarkan pengalaman kita, ada beberapa orang yang biasa saja dari sisi kecerdasan. Dari sisi kemampuan verbal menyampaikan sesuatu juga mungkin di bawah rata-rata. Tetapi kemudian Allah mengkaruniakan kesuksesan untuk dia. Maka sebetulnya ini adalah karunia dari Allah. Nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pula dengan lisan kita, yaitu memuji kepada Allah, menyampaikan kepada khalayak ramai bahwasanya semua yang saya rasakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian kita bersyukur dengan anggota badan, yaitu memanfaatkan rezeki, nikmat yang kita rasakan itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya adalah dengan ibadah kurban atau udhiyah.
kita melakukan penyembelihan di Yaumun Nahar, di hari penyembelihan, yang mana ada 4 hari yang kita diharamkan untuk berpuasa, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari Raya Idul Adha menjadi sebuah hari raya yang lebih akbar dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan syariat menyatakan demikian. Buktinya adalah diharamkan puasa selama 4 hari. Sedangkan kalau Hari Raya Idul Fitri diharamkan puasa hanya 1 hari. Ini menunjukkan bahwasanya di Hari Raya Idul Adha selama 4 hari kaum muslimin harus makan hewan kurban. Maka kita kemudian memiliki sebuah kesadaran bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saya harusnya saya wujudkan dengan anggota badan saya, yaitu dengan berkorban atau menyembelih hewan kurban di Yaumun Nahar, di hari tasyrik 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Maka insya Allah dengan kita melaksanakan ibadah itu, kita masuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menasihatkan baik kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian. Mari kita jaga dan tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan dengan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada saat kita melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha, maka banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari Hari Raya Idul Adha, dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana berdasarkan akal sehat kita kurang bisa menerima kalau ternyata Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah dari Allah itu begitu saja. Kalau kita berpikir secara akal sehat berdasarkan potret keluarga-keluarga di akhir zaman sekarang. Tetapi kita mendapati bahwasanya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau Nabi Ismail alaihissalam, dan juga ibundanya Nabi Ismail, yaitu ibunda Hajar, menerima perintah Allah itu meskipun itu tidak masuk akal. Meskipun itu sangat berat, tetapi mereka menerimanya dengan lapang dada. Ya abatif al-tuhmar, wahai ayahku, kata Nabi Ismail alaihissalam, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau nanti akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Niscaya akan demikian. Tidak mungkin seorang anak kurang lebih berusia 12 tahun ketika ayahnya mendapatkan perintah yang sangat berat dan tidak masuk akal itu, kemudian bisa menerima dengan lapang dada kalau tidak ada pendidikan yang baik dalam rumah tangganya. Maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, kenapa Nabi Ismail menerima dengan mudah? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka niscaya engkau wahai ayah akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar. Kenapa beliau bisa menerima seperti itu? Dikarenakan ada pendidikan terbaik di dalam rumah tangga itu. Sulit sekali kita bisa menerima kalau ternyata Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah itu dengan lapang dada, kalau di dalamnya tidak ada pendidikan yang terbaik, tidak ada tarbiyah yang terbaik. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mari kita jaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, diri kita sendiri, dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang mereka tidak akan pernah mendurhakai perintah Allah ketika Allah memerintahkan kepada mereka. Dan pasti malaikat-malaikat itu ketika diperintahkan untuk mengazab seorang hamba di dalam neraka, malaikat itu akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah.
Maka menjadi kewajiban bagi kita ketika sekarang apalagi terlebih kita berada di akhir zaman di mana perbuatan dosa dan maksiat merajalela dan dikemas dengan sedemikian rupa indahnya, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang baik, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang tren, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang sangat digemari oleh banyak orang. Sekaranglah kita berada pada sebuah kondisi yang bisa jadi sebuah kemungkaran akan dinilai baik dan sebuah kebaikan justru dinilai sebagai sebuah keburukan. Maka salah satu doa kita adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, dan berikanlah rizki kepada kami untuk bisa mengikuti yang hak itu, untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Karena itu adalah salah satu rizki terbaik yang seringkali kita mendapati bahwasanya pemikiran kita yang dimaksud dengan rizki itu adalah harta, semata-mata hanya berupa harta. Maka di dalam doa ini kita mendapati bahwasanya warzuqna tiba'ah, karuniakanlah rizki kepadaku untuk aku bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah, dan tunjukkanlah kepadaku yang batil adalah batil, yang buruk adalah buruk, dan karuniakanlah rizki kepadaku untuk bisa menghindarinya. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Membina keluarga untuk menjadi keluarga yang bertakwa juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui salah seorang sahabatnya, yaitu Auf bin Malik. Ketika Auf bin Malik datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan permasalahannya, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku beberapa hari yang lalu ikut berjihad di jalan Allah, jihad fi sabilillah, membela agama kita. Tetapi anakku tidak pulang dikarenakan dia ditawan oleh musuh. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Bukankah ketika seorang itu menjadi tawanan oleh musuh, maka ada sebuah kekhawatiran, jangan-jangan nanti anak saya dipaksa untuk murtad, jangan-jangan nanti anak saya disiksa, jangan-jangan nanti kami diminta untuk memberikan tebusan dalam jumlah yang sangat mahal. Kami meminta kepada engkau ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terkait dengan hal ini? Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dua hal. Yang pertama, tingkatkanlah, perbaikilah ketakwaanmu kepada Allah. Yang kedua, perbanyaklah zikir dengan zikir hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Maka kemudian Auf bin Malik ini pulang dan menyampaikan hal ini kepada istrinya, wahai istriku, terkait dengan permasalahan rumah tangga kita, anak kita dilawan oleh musuh. Rasulullah mengajarkan kepada kita dua hal, dan ini juga merupakan sebuah teladan buat kita para jamaah sekalian. Ketika kita ditimpa sebuah masalah, selain daripada kita melakukan ikhtiar supaya permasalahan itu bisa terurai, bisa terselesaikan berdasarkan ikhtiar kita manusia, jangan lupa bahwa ada jalur langit supaya Allah Subhanahu wa taala juga campur tangan untuk memudahkan urusan kita. Dengan apa? Bertakwa kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membasahi lisan kita, membasahi bibir kita dengan berzikir, dengan zikir kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Maka singkat cerita kemudian ketika suami dan istri ini melakukan dua hal ini, menambah ketakwaannya kepada Allah dan kemudian memperbanyak zikir dengan kalimat hauqalah, beberapa hari kemudian di waktu malam hari pintu rumahnya diketuk dan ada seorang laki-laki yang mengucapkan salam, dan laki-laki yang mengucapkan salam itu adalah anak laki-lakinya yang beberapa hari yang lalu ditawan oleh musuh. Maka ketika anak laki-lakinya sudah pulang dan kemudian mereka berpelukan, mereka menangis terharu, sang ayah bertanya kepada anaknya, bukankah engkau ditawan oleh musuh? Bagaimana mungkin engkau bisa lolos? Apakah tidak ada penjagaan di situ? Maka sang anak mengatakan, wahai ayah, aku menemukan sebuah keajaiban. Entah kenapa, karena ternyata pada saat aku ditawan oleh musuh, aku disekap di dalam sebuah ruangan yang terkunci rapat, dijaga oleh penjaga, kedua tanganku diikat dengan rantai besi, kedua kakiku diikat dengan rantai besi. Seolah-olah aku menjadi seorang yang tidak mungkin bisa keluar dari sini. Tapi entah kenapa ada sebuah keajaiban terjadi.
yaitu rantai besi yang mengikat kedua tanganku kendor. Begitu pula dengan rantai besi yang mengikat kedua kakiku kendor. Maka kemudian aku bersegera untuk melepaskan ikatan rantai besi itu. Kemudian aku melihat keluar bahwa ternyata pintunya tidak dikunci. Penjaganya sedang tidur, penjaganya sedang lengah. Maka kemudian aku lari menyelinap sekencang-kencangnya pulang ke rumah. Dan pada saat aku lari pulang ke rumah, ada ratusan ekor onta yang mengikutiku. Dan sekarang ratusan ekor onta itu memenuhi halaman rumah kita. Maka kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah sholat Idul Adha bisa mengecek kisah ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, Quran surat At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga. Di dalam tafsir itu dijelaskan tentang kisah ini bukan hanya 1, 2, 3 hadis, tetapi beberapa hadis yang di dalamnya meriwayatkan tentang kisah ini dari berbagai macam jalur. Masya Allah. Maka salah satu kunci supaya kita bisa terlepas dari permasalahan-permasalahan kehidupan adalah bertakwa kepada Allah dan kemudian memperbanyak zikir dengan kalimat hauqalah. Semoga dengan ikhtiar kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keluarga kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, keharmonisan, penuh dengan mawaddah, penuh dengan cinta, warahmah, dan juga penuh dengan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.